tumben Mas Mandiri pagi nggak bisa masuk ini. Ya, dari tadi muter-muter mulu seperti ini. Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kita live trading hari ini. Tadi saya mau masuk ini tidak bisa karena koneksi internet. Katanya saya kurang tahu juga kenapa ini bisa seperti ini. Kita lihat saja. Ini yang kemarin apa namanya SDPC teman ya. Jadi kemarin SDPC ini masuk top gainer ya. Tapi ada yang komentar kemarin setelah saya lihat komentarnya itu ternyata benar juga teman ya. Katanya kira-kira seperti ini, salah satu dari teman kita itu SDPC besok kemungkinan merah atau apa kata dia, sangat tidak recommended katanya karena dia sudah mengikuti SDPC ini, bandarnya seperti apa, setelah naik dia besoknya pasti turun katanya kan. Terus saya lihat candlenya memang seperti itu teman. Nah, ini naik besoknya turun ya, kemudian ini naik tinggi besoknya turun, seperti itu banyak sekali. Ini naik turun lagi, ini naik turun lagi besoknya ya. Nah ini naik tinggi besoknya turun juga. Jadi dengan karakter bandar seperti itu kita punya alasan untuk lebih hati-hati ya. Jadi ketika kita masuk tetap kita perhatikan bid dan offer ya, seperti yang saya bilang apapun pola kita teman ya, indikator terakhirnya itu adalah bid offer ya. Tapi ini teman kan karena kemarin sebelum-sebelumnya kita sudah sering sekali ya untuk aman itu teman langsung buang barangnya begitu turun satu tick. Jadi tidak ada masalah dengan apa namanya pola-pola bandar itu ya. Ketika dia diangkat naik kita tinggal ambil keuntungan saja ya. Tapi ketika dia tidak naik dia turun kita tinggal cut loss saja kan, seperti itu. Ya tidak perlu dipusingkan juga ya. Tetap saja fokus dengan pola kita sendiri. Oke, 450 sekarang 300, 242. Nah, sekarang sudah di posisi bid. Nah, kalau seperti ini, apakah bandarnya akan terus mengangkat harga? Kemungkinan teman ya. Tapi ingat kita tetap di apa namanya? Dengan rencananya, dengan plannya ya, 2 atau 3% keluar. Ya, 2 atau 3% langsung keluar. Nah kalau seperti ini tinggal pasang stop loss di posisi kita ambil tadi ya, itu sudah pasti aman ya teman, sudah pasti aman. Jadi tinggal nunggu apakah harga ini akan terus naik atau tidak, nanti kita sudah aman. Lalu teman-teman pasang juga posisi take profitnya juga boleh ya, tapi anjuran saya jangan, karena begitu harganya nanti tidak kuat naik teman mesti withdraw dulu antriannya. Nah sementara teman withdraw harga nanti sudah keburu turun, repot juga. Mending kalau teman mau jual teman haki saja ya, haki saja, jadi barangnya langsung kejual dan kita sudah aman ya. Jadi karena pergerakan itu biasanya itu sangat cepat teman ya, pergerakan turun naik saham itu sangat cepat. Jadi teman masih mencet-mencet tombol withdrawnya karena antriannya itu tidak masih ada, itu saja nanti ketinggalan jadi merugikan ya. Jadi seperti itu. Oke, 360 sekarang ya. Seperti tadi lagi ya, bacanya seperti tadi lagi. Kita perhatikan terus apakah setelah diisi dia bertambah lagi. Nah, di setiap papan kita mesti melihat seperti itu, memperhatikannya seperti itu teman ya. Karena kita wajib mencurigai ya. Kita wajib curiga, jangan kita lengah, supaya kita tidak lengah. Jadi seperti itu. Oke, 360 nya tinggal 4000 sekarang. 4000, 4700, 5000. Masih di sekitar itu saja. 9000 naik ya. Naik lagi 9000. Kenapa sih ini kan di antara ketiga style trading ya, invest, swing dan scalping. Kan scalping ini yang paling sulit teman ya, yang paling berisiko tinggi juga ya. Dan
butuh kedisiplinan tingkat tinggi, ya, butuh kesabaran tingkat tinggi juga, butuh konsentrasi tingkat tinggi juga. Sementara swing dan invest kita beli tinggal tidur, ya kita nunggu profit. Lalu kenapa kita pilih scalping? Para retail itu pilih scalping atau pilih trading, ya, dibandingkan swing dan invest. Sebenarnya alasannya, oke, sebentar teman, 360 ada 28.000 lot, apa yang akan dilakukan bandar? Nah, ini bisa dua kemungkinan, ya. 360 itu kan angka bulat, ya. Jadi para retail itu secara psikologi, secara alami mereka itu suka jualan di angka-angka bulat, ya. Di harga 400 misalnya, ya, atau 430, 360 seperti ini. Jarang sekali mereka itu antri di angka-angka yang tidak bulat, 362, 366 misalnya, ya. Jadi secara psikologi itu biasanya juga ada. Itu sudah hilang, ya, sudah hilang tadi yang tebal tadi. Oke, sudah di posisi bid lagi 360, naik lagi dia. Sekarang teman-teman sudah profit 2%, ya. Ini sudah bisa siap-siap jual, ya. Siap-siap jual. Kalau teman-teman punya fast trade, misalnya di Mirai, teman-teman boleh antri jual di 362 ini, pasang saja antri jual. Tapi kalau tidak, kalau di MOS Mandiri ini teman-teman harus antri dulu, maksudnya ketika mau withdrawnya teman-teman harus pencet dulu order listnya itu atau list ordernya itu, kemudian teman-teman amend dulu, ya. Jadi begitu teman lagi otak-atik nanti harganya sudah keburu turun. Jadi agak repot sih kalau di MOS kalau tidak ada fast trade-nya. Tapi kalau di Mirai oke saja teman pasang antri jual, kemudian begitu dia tidak kejual, tidak kejemput, teman cabut antri jualnya, kemudian teman haki di 360 itu sudah bisa, ya. Oke, 8.200 lot, 8.100. Oh ya, tadi saya kenapa para retail itu atau kita sendiri, ya, termasuk saya, memilih jalur trading atau scalping karena tidak punya modal yang besar, ya, tidak punya modal yang besar, dan itu realistis. Kalau teman-teman invest dengan modal 10 juta misalkan, teman-teman invest dalam jangka setahun, dengan mengharapkan dari hasil invest itu untuk biaya teman-teman sehari-hari, ya, biaya hidup sehari-hari, itu tidak mungkin kan teman-teman, ya. Tidak mungkin, kecuali masuknya 100 juta itu masih mungkin. 100 juta invest setahun, ya. Dalam setahun misalkan teman-teman dapat 30%. Nah, 30% dari 100 juta itu 30 juta. 30 juta kalau kita bagi 12, ya, dibagi 12 bulan, itu teman sudah punya penghasilan itu 2.500.000 per bulannya, dan itu sudah cukup membantu untuk biaya listrik, air, mungkin rokok Anda sendiri. Jadi seperti itu. Makanya kita harus pilih scalping. Oke, 362-nya sudah di posisi bid, artinya teman sudah profit, ya, sudah bisa keluar dengan profit di SDPC ini, ya. Sekali lagi jangan maruk, jangan berharap lebih, ya, karena yang membuat teman-teman cepat berkembang itu portonya bukan ketika teman-teman dapat profit besar, tapi dalam setahun dapatnya cuma sekali, ya. Mending kita profitnya tipis tapi setiap hari. Kita lanjutkan. Nah, dengan kondisi keuangan kita yang minim itu, kita harus mau nggak mau mengambil jalan jalan yang beresiko seperti ini, ya. Katakanlah teman punya 10 juta. Ketika teman bisa profit dengan konsisten 2% saja setiap hari, teman-teman bisa, atau katakanlah 1% saja, teman-teman bisa mendapatkan uang atau penghasilan 100.000 sehari, ya, bersih, ya, bersih. Ya, 1% maksudnya itu sudah dipotong fee, ya. Artinya teman profit misalkan 2%, ya. Teman bersih-bersih itu 1%, katakanlah kita buang 1% untuk fee, masih dapat 100.000. Tapi kalau teman-teman punya uang banyak, punya dana yang besar, saya sarankan teman-teman tidak perlu scalping atau trading seperti ini, ya. Mending teman-teman
invest, beli saham yang bagus, beli saham BMRI misalnya, teman tidur saja ya, masukkan 1 miliar, setahun dapat 300 juta. Jadi tidak perlu ambil risiko dan capek-capek trading. Oke, demikian saja dulu, semoga bermanfaat dan semoga hari ini teman-teman profit semuanya. Oke.